Ya pemirsa, laga Timnas Indonesia melawan Bahrain tadi malam ini tentu menyita perhatian kita semua. Karena keputusan wasit Ahmed Alkaf ini juga menimbulkan kontroversi. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bergabung malam hari ini bersama kita di Apa Kabar Indonesia. Malam tentu ada Bung Opan Lamarah. Bung Opan, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat juga Bung Opan dan juga bergabung bersama kita ada Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Pak Sumarji, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah kita baru tiba. Malam Mas Opan. Selamat malam Pak Manajer. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat, betul. Itu sebenarnya yang harus disampaikan ya Bung Opan ya. Nampaknya Pak Sumarji ini tetap semangat karena kita juga ingin tahu bagaimana respon para pemain kita Pak Sumarji usai laga tadi malam. Ya, jadi laga semalam itu benar-benar di tim itu anak-anak semuanya sangat dan sangat kecewa. Saya tidak tahu bagaimana ini. Pemain aja kecewanya luar biasa itu. Bagaimana kecewanya masyarakat yang ada di tanah air ya. Jadi kalau kita melihat pertandingan semalam ini sebenarnya kalau kita melihat anak-anak sudah bermain sangat luar biasa ya, sudah sangat luar biasa. Babak pertama walaupun masih ada kekurangan dikit-dikit, ditutup babak kedua anak-anak bisa betul-betul bisa menguasai bola dan bisa menciptakan peluang-peluang dan pada akhirnya kan bisa sampai dengan menit ke 98 ya, 98 ya, 98 itu masih hampir kita masih betul. Harusnya sih sampai dengan 96 misalnya sudah selesai, tapi ya itulah tahu sendiri kita semua udah. Kalau itu kan nggak bisa kita mengarang cerita ya, karena kan masyarakat juga udah tahu bagaimana waktu itu berjalan kan, dan di papan itu juga disampaikan bahwa perpanjangan waktu cuma 6 menit, tapi toh faktanya sampai dengan 9 menit dan golnya pun di menit ke-9, setelah gol baru selesai. Ya ini kan ya gimana ya, saya juga mungkin Bang Opan nanti bisa ngomong kalau saya ngomong nanti saya ditambah sanksi nanti. Karena Pak Sumarji langsung turun loh ya, menyampaikan protes pada saat itu. Ini yang disampaikankah pada saat itu Pak Sumarji sampai akhirnya harus dapat kartu merah juga nih Pak Sumarji? Iya, jadi gini, itu sebenarnya kan saya udah tahu lah kalau tuan rumah itu pasti akan dapat sedikit privilege lah ya dari free kick. Makanya saya nggak protes sama sekali sampai dengan menit ke 96 saya diem aja, saya ketawa-ketawa aja. Tapi begitu saya lihat kan saya juga ngidupin itu stopwatch kan di HP. Loh, ini kan sudah 96, saya lihat kan sudah lewat 6 menit lebih 30 detik loh. Ini kok gak di-fluid? Nah, saya protes lah ke wasit cadangan. Kebetulan kan saya juga sering ketemu kan, saya sampaikan loh, ini lebih gimana kok dibiarin. Udah, akhirnya dia bilang kurang 1 menit. Oh, ya udah, saya tunjukin ini ya dia dengan gestur ya sudah saya diem aja udah. Akhirnya saya juga diem aja. Terus sampai 97 lebih sekian detik loh. Ini kok pasti terus saya protes lagi saya. Nah di depan coach juga protes lah. Nanti kalau semuanya protes ya repot kalau kena kartu kan. Udah biar saya yang protes keras aja lah. Kalau saya yang protes keras kan paling yang kena kartu kan saya. Akhirnya saya yang kena kartu, ini nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan best effort ya Pak Sumarji ya. Betul. Bung Opan gimana? Namanya juga membela kebenaran. Pak Sumarji juga sudah melakukan best effortnya, apalagi pemain-pemain kita di Timnas, Bung Opan. Iya, patriot sejati seperti Bang Sumarji sih jangankan kartu merah, nyawa diberikan untuk bangsa Indonesia. Ya kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang pertandingan tadi malam, ya 280 juta masyarakat kita tentu sangat kecewa. Saya setuju dengan judul kita malam ini bahwa kemenangan kita dirampok oleh wasit asal Oman ini. Saya mencoba beberapa kali sepanjang hari ini mencoba untuk menyaksikan ulang tayangan berkali-kali di masa injury time. 9 menit itu ya dari 90 sampai ke menit ke 99. Dan saya tidak melihat bahwa ada alasan signifikan, ada alasan yang prinsip untuk wasit harus melebih-lebihkan waktu. Kalau kita merujuk pada regulasi FIFA, pada aturan FIFA, terutama tentang masalah waktu pertandingan, maka memang peraturan FIFA memberikan keleluasaan
kepada wasit untuk menambah masa injury time berdasarkan atas beberapa hal yang prinsip dalam menyita waktu selama pertandingan. Nah biasanya itu tentang bagaimana pemain membuang-buang waktu. Yang kedua misalnya ada tindakan medis yang harus dilakukan di lapangan. Yang ketiga ada gangguan dari luar dan lain-lain sebagainya yang sifatnya prinsip. Nah dari tayangan ulang yang saya saksikan berkali-kali, tidak ada injury time antara menit 89 hingga menit ke 97, 98 itu tidak ada hal prinsip yang bisa menjadi alasan bagi wasit untuk melebihi waktu dari 96. Karena keputusan dia pertama sebelum 90 menit berakhir di babak kedua itu, dia sudah memberikan signal kepada wasit pembantu di pinggir lapangan dan juga kepada wasit VAR bahwa tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Artinya itu dari dia. Dia nggak punya alasan tambahan untuk melebihkan sampai menit 98 sampai menit 99. Saya tidak melihat itu ada alasan sama sekali. Kecuali 3 pelanggaran yang terjadi. Bahkan kalau kita mau lebih fair lagi, pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand di penghujung pertandingan harusnya menjadi alasan buat dia untuk melihat VAR. Menengok VAR atau berkomunikasi dengan wasit VAR pun sama sekali tidak. Padahal ada potensi hadiah penalti bagi Indonesia di situ. Nah itu tentang bagaimana non teknis kita dikalahkan tadi malam. Tapi yang kita harus syukuri bahwa dari 3 laga yang telah kita lakoni, puncaknya adalah di 20 menit akhir babak pertama, ditambah 25 menit awal babak kedua tadi malam, Indonesia sekali lagi telah menunjukkan kepada sepak bola Asia bahwa kita sudah layak untuk lolos ke Piala Dunia. Kita sudah bisa bersaing. Itu masalah teknis, artinya kita bisa bersaing. Tinggal faktor non teknis nih. Nah ini dia gitu, yang justru sering menimbulkan kontroversi nih ya. Pak Sumarji, ini gimana juga melihat apa yang terjadi tadi malam, termasuk kita juga pengen tahu bagaimana reaksi para pemain juga di ruang ganti ketika harus mau tidak mau menerima kekalahan, bukan kekalahan lah ya, gagal menang nih kayaknya nih, karena dirampok gitu oleh wasit Ahmed Alkaf ini. Ya, jadi begini. Selesai pertandingan itu anak-anak menuju ke ruang ganti itu masih gaduh juga. Maksudnya gaduh itu protesnya masih wah ada karo-karo lah anak-anak. Jadi intinya kepemimpinan wasit itu memang sudah di luar nalar gitu. Orang berpikir otaknya sehat nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena itu kan kalau injury time itu kan mesti kelihatan orang. Lebih satu. Saya pendapat dengan Bung Opan ya. Begini. Jadi kan kita ini tidak ada satupun celah yang bisa dipakai untuk melambat-lambatkan. Kenapa? Karena memang tambahan waktu 6 menit itu tidak ada satupun kejadian-kejadian yang memperlambat. Contoh misalkan seperti disampaikan, melambat-lambatkan karena cedera, pura-pura cedera, atau mungkin karena ada masalah. Enggak, semuanya normal, clear normal sampai dengan 96 itu normal. Makanya kalau wasit seperti itu kan ya nggak benar gitu loh. Nah, maka anak-anak itu sampai dengan ruang ganti pun masih juga mempermasalahkan soal itu. Tapi pada akhirnya juga sudah kita ambil keputusan atas izin Pak Ketua Umum, saya laporkan kejadiannya dan beliau mengasih arahan agar membuat protes ke AFC dan kita buatkan protes ke AFC. Sudah. Nah setelah itu juga saya sampaikan kepada para pemain agar betul-betul sudah lupakan saja itu semua, kita harus betul-betul kembali cool dan kita kembali ke fokus di perjalanan ke Cina dan kita harus fokus di Cina, harus betul-betul bisa meraih yang terbaik. Seperti itu kondisi yang ada. Oke, itu menarik ketika kita bicara soal teknis, tampaknya timnas Indonesia sudah cukup kuat sudah cukup kuat untuk bisa bersaing. Untuk bisa bersaing. Tapi nanti kita juga akan lihat bagaimana kemudian ini kalau kondisinya seperti ini terus, bagaimana mental pemain timnas Indonesia kita, karena masih ada beberapa laga juga masih ya ada 7 laga ya. Akan ada 7 laga lagi. Tapi usai jeda nanti kita bahas lagi ya Bung Opan, Pak Sumarji. Kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, wasit Oman rampok kemenangan Indonesia. Bung Opan nampaknya itu judulnya sudah pasca untuk melabeli bagaimana keputusannya tadi malam di laga Indonesia dan juga Bahrain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tambahan waktu 6 menit itu masih bisa kita tolerir. Tapi dengan tambahan lebih dari 6 menit sampai 9 menit, jangankan 3 menit, ada tambahan waktu 3 menit ya, jangankan 3 menit. 1 menit saja sudah sesuatu yang luar biasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan yang
lumayan signifikan. Yang prinsip yang memberikan alasan kepada wasit untuk bisa menambah waktu lebih dari 6 menit itu. Saya tidak menemukan itu. Itu kalau kita bicara non teknisnya ya Bung Opan. Tapi kan masih ada beberapa laga lagi yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Terdekat adalah nanti melawan Cina hari Selasa. Nah ini gimana peluangnya kalau kita melihat? Adakah juga catatan secara teknis? Betul. Dari kepemimpinan wasit tadi malam dan dari bagaimana kita bermain tadi malam, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Satu oleh tim kita sendiri, oleh Sinteyong bersama timnya, yang kedua oleh federasi kita. Federasi kita hari ini kabarnya sudah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan protes keras ke KFC perihal kepemimpinan wasit tadi malam. Nah ini untuk bisa meredam faktor-faktor non teknis agar tidak kembali terjadi dalam laga-laga Indonesia selanjutnya, terutama saat menghadapi Cina nanti tanggal 15. Karena bagaimanapun saat ini Cina berada pada posisi juru kunci di klasemen grup C. Artinya di kandang sendiri Cina tentu akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Indonesia. Apalagi bagi Cina, kalah dari Indonesia di kandang sendiri tentu menjadi aib bagi mereka dalam sejarah sepak bola mereka tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sinteyong dan tim, kalau kita memperhatikan tadi malam, terlepas dari bahwa kita sepakat bahwa sekali lagi dari sisi non teknis wasit telah merampok kemenangan kita tadi malam. Ini sisi non teknis. Dari sisi teknis kita juga berharap agar laga-laga selanjutnya ke depan tim Indonesia memiliki strategi untuk bagaimana killing the game. Bagaimana mengakhiri pertandingan, terutama saat kita leading. Tadi malam agak kita sayangkan setelah kita unggul 2-1 bahkan hingga menit ke 96, saya tidak melihat upaya dari pemain di lapangan untuk mengakhiri pertandingan lebih awal. Maksud saya adalah membuang-buang waktu dengan cara yang sportif. Tidak dengan membuang bola keluar lapangan, tidak dengan pura-pura terjatuh, cedera dan sebagainya. Tapi pada saat kita menguasai bola terutama di daerah pertahanan lawan, mungkin kita bisa dengan position, memindahkan bola dari kaki kita ke kaki yang lain, membuang waktu dengan cara itu, atau kalau bisa pada saat kita menyerang, menekan, jangan melulu hanya berusaha untuk mencuri atau menciptakan gol tambahan. 2-1 cukup bagi kita. Tidak ada salahnya pemain di depan misalnya seperti Witan, Marcelino membawa bola ke pojok, kemudian meredam bola berada di situ selama mungkin hingga akhirnya pemain Bahrain datang untuk membuang bola itu. Ini kan keuntungan bagi kita, apalagi tinggal menghitung detik. Nah ini yang kita tidak melihat tadi malam. Oleh karena itu, terlepas dari faktor non teknis itu, pesan dari kita untuk tim tersayang ini adalah bagaimana saat kita leading, kita bisa killing the game. Kita bisa membuang waktu selama mungkin agar bola tidak berada di kaki lawan. Itu sejumlah catatan, pesan juga dari Bung Opan secara teknis lah untuk timnas Indonesia kita. Pak Sumarji, tapi bagaimana sih kondisi psikis sekarang ataupun mental para pemain timnas Indonesia kita setelah tadi malam harus menghadapi hasil yang seperti itu dari keputusan wasit yang merampok kemenangan kita, kemudian nanti hari Selasa masih harus menghadapi Cina? Ya, jadi ini tadi begitu kita sampai di Qingdao, terus kita ke hotel, habis selesai makan malam, kita kumpulin para pemain semuanya, kita berikan motivasi agar supaya yang pertama sudah tidak perlu membahas lagi atau melupakan pertandingan kemarin lawan Bahrain. Apapun alasannya, walaupun wasit tidak fair play dalam memimpin pertandingan, tidak usah dibahas lagi dan kita lupakan. Terus yang kedua, malam ini kita harus fokus, jangan sampai tidak fokus melawan Cina, karena yang kita harapkan di pertandingan lawan Cina itu harus memetik kemenangan. Dan untuk itu para pemain diminta untuk betul-betul recovery dengan baik, karena perjalanan kan cukup jauh juga. Dan anak-anak memang sudah sepakat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal. Jadi saya sendiri sudah sampaikan kepada para anak-anak semua, akan saya awasi betul. Tidak boleh anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang sudah ada. Dan tentu juga tidak boleh keluar dari hotel dan lain sebagainya. Artinya benar-benar ini kita persiapkan dengan baik agar supaya pertandingan yang keempat ini lawan Cina ini kita bisa mendapatkan hasil 3 poin dan sesuai dengan apa yang menjadi target dari ketua umum, seperti itu.
Oke, tapi Pak Sumarji, langkah apa kemudian yang akan diambil timnas untuk bisa merespon keputusan wasit tadi malam? Ya, pemain Indonesia harus fokus memang ke depannya untuk menghadapi laga-laga yang lain. Tapi sikap ini kan juga diperlukan supaya ke depannya pertandingan-pertandingan yang ada ini juga menjadi pertandingan yang terhormat, kemudian juga dikawal dengan baik. Iya. Iya, jadi begini, tadi saya sudah diskusi juga sama Sektim, karena kan kebetulan nanti yang hadir di MCM kan saya. Jadi yang tadinya saya paling ya contoh seperti kemarin, yang kita sorot itu yang kemarin itu adalah penggunaan laser ya, ketika Oman lawan Jepang, itu kita sampaikan. Tapi besok kami akan sampaikan secara keseluruhan detail pada saat MCM, karena di MCM itu kan lengkap semuanya, ada referee asesor, semuanya adalah. Dari situ akan kita sampaikan, jangan sampai kepemimpinan wasit itu tidak fair play sehingga terlalu merugikan salah satu negara ya, salah satu tim, dan itu akan jadi sesuatu yang tidak baik terhadap perkembangan sepak bola gitu. Jadi nanti hari Selasa akan saya sampaikan poin-poin penting itu agar supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Itu kalau berkaitan dengan teknis yang harus kita sampaikan ya. Tetapi kalau berkaitan mengingatkan kepada para pemain, ya pasti tadi pun juga kita ingatkan. Memang di sepak bola itu kan boleh dikatakan bagaimana peran seorang wasit itu juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi. Ini bagian daripada upaya non teknis dari tim kan, mempengaruhi dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadikan persoalan di kita, dan nanti akan kita perbaiki bagaimana supaya kaitannya dengan yang begini-begini itu tidak selalu gitu. Tapi kembali lagi kalau yang menunjuk wasit kan bukan kita hanya bisa contoh misalkan kita pada saat MCM kita lihat ini nanti wasit yang memimpin ini contoh misalkan dari negara mana ya, kita juga bisa menyampaikan keberatan gitu. Kita keberatan kalau dipimpin sama ini, itu boleh gitu. Seperti itu. Oke, singkat saja Bung Opan, mungkin nanti untuk laga menghadapi Cina, apalagi kemudian yang harus dipersiapkan teknis maupun juga non teknis ya, antisipasinya ya, sehingga kita bisa memberikan best effort lah. Kalau secara teknis dengan melihat perimbangan kekuatan terupdate antara Indonesia dan Cina, harusnya kita bisa mengatasi Cina. Apalagi melihat bagaimana Cina bermain menghadapi Australia kemarin, mereka juga kalah dengan 3-1, sehingga sekali lagi harusnya kita bisa mengatasi itu. Dan kalau dari sisi non teknis, saya yakin bahwa PSSI sangat aware ya, terutama Pak Ketua Umum tentu sangat memperhatikan, memetik hikmah, pelajaran dari kepemimpinan wasit tadi malam agar tidak terulang. Dan kalau bisa kita meminta kepada Ketua Umum, hadirlah langsung di stadion setiap Indonesia bermain. Karena secara psikologi ini tentu akan membuat AFC juga lebih aware untuk tidak bermain-main lagi seperti tadi malam. Oleh karena itu, ini adalah momen yang paling pas untuk kita bisa melihat Indonesia willing to compete, lebih mampu untuk bersaing dan bisa lolos. Ya mudah-mudahan mimpi kita, ratusan juta masyarakat Indonesia bisa bermimpi, atau tidak sekedar bermimpi, tapi melihat kenyataan bahwa timnas kali ini di bawah Sinteyong, di bawah Pak Sumarji, insya Allah bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jikapun peringkat 1 dan 2 sangat sulit bagi kita, setidaknya kita bisa bercokol di posisi ketiga klasemen akhir. Baik, semua memberikan best effort yang ada, termasuk masyarakat Indonesia akan berupaya mengawal. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Pak Sumarji malam hari ini sudah bergabung bersama kami, berdialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Caca Anissa. Ya benar sekali Kian Ana, dan akhir kata kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam, dan jangan lupa untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul Ketika Tangisan Hakim didengar Prabowo. Saya Caca Anissa. Saya Kian Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.